Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Irfandi, NIM B1B1230111. Saya akan membaca PPT saya yang bab 3. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam bagian ini, analisis ekonomi dapat diterapkan pada analisis anggaran, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat neto yang lebih tinggi karena telah ditariknya dana masyarakat oleh pemerintah, hendaknya dipandang dari berbagai unsur kelayakan atau feasibility, seperti kelayakan teknis, kelayakan finansial, kelayakan ekonomi, kelayakan sosial budaya, dan kelayakan lingkungan. Selanjutnya ada analisis biaya dan manfaat. Dalam keadaan sebenarnya, seringkali kenyataan yang terjadi berbeda dengan rencana-rencana yang telah dibuat berdasarkan atas pikiran. Data ada banyak yang tidak sempurna. Ketika harus memperluas definisi kita, tidak hanya pada biaya individu dan manfaat individu. Selanjutnya ada konsep dasar analisis manfaat dan biaya. Yang pertama ada identifikasi manfaat dan biaya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua manfaat dan biaya terkait dengan proyek atau kebijakan. Selanjutnya kuantitas manfaat dan biaya, yaitu setelah diidentifikasi manfaat dan biaya perlu diidentifikasi biasanya dalam bentuk nilai moneter. Selanjutnya ada perbandingan manfaat dan biaya. Setelah semua manfaat dan biaya dikuantifikasi, dilakukan perbandingan antara keduanya. Selanjutnya ada keputusan hasil akhir dan analisis, yaitu hasil akhir dari analisis manfaat dan biaya biasanya menghasilkan beberapa indikator seperti net present value atau bisa disebut NPV. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Karena terdapat ketidakpastian dalam pemilikan pikiran manfaat dan biaya, analisis sensitivitas sering dilakukan untuk melihat bagaimana hasilnya akan berubah dengan asumsi yang berbeda. Yang selanjutnya ada analisis risiko, yaitu kehidupan di dunia ini penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Perbedaan antara risiko dan ketidakpastian adalah bahwa risiko memiliki nilai probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat diketahui probabilitasnya. Yang kedua ada seorang pengambilan keputusan dapat memiliki sifat suka dengan risiko atau disebut risk averse. Dapat pula memiliki sifat netral terhadap risiko, bisa disebut risk averse, dan dapat memiliki sifat netral terhadap risiko, bisa disebut risk neutral. Selanjutnya mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Yang pertama adalah menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebesar nilai rupiah yang secara maksimum orang-orang bersedia. Selanjutnya ada macam-macam manfaat dan biaya suatu proyek. Yang pertama ada manfaat real adalah manfaat yang ditimbulkan bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi orang lain. Yang kedua ada pembedaan lebih lanjut terhadap manfaat dan biaya real dari suatu proyek adalah antara manfaat dan biaya angka dengan manfaat dan tidak langsung. Selanjutnya ada manfaat dan biaya real dapat pula